Bang, Iya. sebenarnya beban yang paling berat nih di dunia ini apa sih, Bang? Kayaknya kok apa ya namanya, lihat tuh masa depan kagak ada, suram, berat. Duit kagak ada, berat. Sakit penyakit, berat. Sebetulnya beban yang paling berat tuh apa gitu di dalam hidup ini tuh, Bang? Nah, beban yang paling berat, Pok, Mm-mm. itu dosa. Iya juga sih, Bang. Emang Iya. iya dosa emang. Karena waktu Adam dan Hawa diciptakan jatuh dalam dosa. Tadinya mereka waktu belum jatuh dalam dosa, wah, nggak perlu kerja, Pok. Di Taman Eden itu semua pohon buah udah diciptain, tinggal metik aja. Kagak usah dipupuk-pupuk. Jadi ini ayah kerja berat juga karena gara-gara dosa ayah, Bang. Dosa. Kita sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka tanah terkutuk. Tapi Tuhan bilang lu mesti ngusahain. Nyangkol deh berpeluh. Itu gambaran apa? Bangun deh Orang pagi-pagi, kerja, mesti kerja. jualan nasi uduk tuh ya. Bangun deh melek mata pagi-pagi, buka warung ya. Jadi Iya, gara-garanya itu dosa. Nah, dosa itu apa? Aduh. Dosa itu melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang A, kita jalanin B. Iya, Siapa sih, yang emang siapa yang nyuruh kita jalanin B? si bolis. Bolis. Tuhan bilang tuh buah jangan kau makan. Iblis bilang makan, cicipin aja, lihat dulu deh. Enak nggak? Dia lihat. Iya bener juga, enak juga tuh kayaknya. Boleh Ngiler, dia coba. Iya dia coba. Jatuh dia. Karena dia melanggar. Sebenarnya bukan soal makan buahnya. Orang sering gambarin buahnya apel gitu ya. Padahal sebenarnya itu bicara tentang melanggar firman. Artinya Tuhan tetapkan jangan, tapi mereka lakukan iya karena nurut sama si bolis. Nah, sejak itu manusia jatuh di tangan bolis karena nurutin bolis. Iya. Diikat dia, jatuh. Mulai saat itulah mengenal yang namanya membunuh sesama, membenci sesama, sirik dengki, sombong angkuh. Nah itu. Pantesan ya hal-hal kayak gitu kagak bisa hilang tuh, Bang. Kain dan Habil, bunuh-bunuhan. Emang diajarin? Kagak. Kita juga nggak pernah ngajarin anak-anak kita berantem sama anak tetangga. Kagak pernah, Bang. Tapi kok berantem? Nah, gara-gara dosa tuh, Pok. Jadi beban yang paling berat itu dosa. Dosa jadinya ya. Pantesan susah ya ngilanginnya ya. Kagak ada deh sehari kagak berbuat dosa, pasti ada aja. Iya, dari mulut. Iya, dari hati. Dari pikiran ya. Aduh, hidup nih bener-bener harus dikendaliin sama Roh Kudus ya, Bang. Bener. Kalau kagak, kita udah buat dosa mulu dah. Nah, iya. Di kitab Maleakhi tuh, Tuhan bilang begini. Kamu berkata bahwa kamu tidak menyepelekan aku, kata Tuhan. Terus mereka bilang, kapan kita nyepelein Tuhan? Tuhan ya paling mikir, lu kan gue tahu hati lu. Lu masuk gereja, tapi hati lu ke sinetron. Gitu. Bercabang. Kita nggak boleh kok. Kalau kita lagi ibadah, ya hati kita persiapkan sungguh-sungguh ibadah sama ya, meskipun Tuhan. Ibadahnya online tetap hormatin Tuhan ya, Bang ya. Masa kemarin gua ibadah online, Pok. Kan banyak tuh gambar tuh jemaatnya, ada yang nongkrong, yang pakai celana pendek, ada yang sambil ngerokok. Aduh kacau. Ada yang lagi ngupil, Pok. Ngupilnya gila-gilaan lagi. Kayak gini. Hebatnya tuh kamera deketin lagi. Ampun, dalam sadar hati gue bener-bener. Makanya gue males ibadah online tuh. Habis jemaatnya nggak ada rasa hormat sama Tuhan. Kurang. Males, nggak ketemu langsung. Atau pikirannya pada kemana juga gue nggak ngerti tuh. Harusnya kita bersyukur ya kalau ada sarana komunikasi begini ya, bisa lewat online. Kita bersyukur, kita hormatin Tuhan. Ibadah yang benar. Kalau kagak lama-lama ya, cuma 1 jam paling ya, Bang. Ada interaksi, bener nggak? Yang gue sebel dulu, Pok. Kalau ada persekutuan yang ngundang tuh, ya kelas-kelas pelajar lah, mahasiswa gitu, ya.
Udah gitu ngasih catatan ke gua. Pak, tolong temanya ini. Poinnya yang pertama ini. Yang kedua ini. Yang ketiga ini. Yang keempat ditutup, Pak. Dalam hati gua, kenapa nggak lu aja yang khotbah? Bener, begitu gua datang, Pak. Ampun deh. Banyak sih yang konsentrasi gitu ngelihat manggut-manggut. Tapi nggak sedikit yang main handphone, Pak. Itu beban berat juga tuh. Bener-bener nggak ada rasa hormat gitu kan. Beban berat. Bener, gue sedih ngeliat gitu ya. Kalau gue misalnya diundang, gue ngomong, oke, sekali khotbah 10 juta, lu gitu nggak apa-apa dah. Tapi Nggak udah boleh. khotbah gue lihat orang-orangnya kayak gitu, ngasihnya sekenanya lagi, ampun dah. Bener-bener nggak ada rasa hormat gitu. Nah, itu orang Kristen. Kita harus berkaca sama saudara kita di seberang ya. Dia hormat banget ya. Hormat Padahal banget. jauh, ya kan? Iya. Tetap dia menghormatin, dia Sampai bersihin semua. bener, ya. sampai kentut aja nggak boleh. Nggak boleh loh, dilarang Ini mah, loh. Ya. Lalu dikasih bener-bener. kebebasan, seenaknya. Seenaknya aja, Aduh, bener. ini keter laluan, bah. Kalau kata saudara kita di sono. Makanya beban yang paling berat itu Po, dosa. Yesus bilang Iya, begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuh. Kayak apa itu ya, dikasih kelegaan ya. Kayak kita ketimpa batu, diangkat sama Tuhan. Lega banget kali ya Bang ya, kayak gitu ya. Iya. Jadi batunya tuh segede gunung lagi. Lu nggak bisa apa-apa, lu cuma. Siapa yang bisa bikin begitu kalau kagak Tuhan yang benar ya Bang? Jadi dosa itu mengikat. Makanya dia datang untuk menyelesaikan dosa kita. Mau dosa gede, mau dosa kecil, sama aja. Batu gede lu lempar ke danau tenggelam, batu kecil lu lempar ke danau tenggelam juga. Iya benar. Pokoknya upah dosa maut. Dan itu sebenarnya beban yang paling berat dalam diri manusia. Kalau manusia masih diikat dosa, ya kelakuannya gitu, Pok. Musuhin sesama, merasa paling benar sendiri, sok tahu. Ayo kagak salah apa-apa, dimusuhin, dimarahin. Kan kagak ngerti kayak gitu ya Bang. Nunjuk orang tuh paling gampang, lu tuh. Padahal satu ke sono, tiga ke sini. Dia kagak sadar ya. Kagak sadar. Ya, Tuhan bilang udah dah, jangan kayak pepatah bilang begini. Gajah di kelopak mata nggak kelihatan, kuman di seberang laut kelihatan. Tuh. Makanya dia ngajarin apa, Po? Jangan suka menghakimi. Ya, jangan suka nunjuk orang. Ayo diri sendiri dah. Makanya yang paling sulit tuh, Po, ikut Tuhan, ngelawan kedagingan diri sendiri nih. Sulit banget. Wah, sombongan harus Makanya dibuang. penguasaan diri tuh dikasih itu kalimat yang terakhir tuh. Terakhir, ya kan? itu buah roh. Terakhir penguasaan diri. Bener. Karena apa sulit? Sulit, nggak Nggak gampang. bisa. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Tuh, di dalam diri ini ada buah daging yang sangat jelek. Emang bener. Dan cuma Tuhan yang bisa rubah. Percaya Yesus, bertobat, minta Roh Kudus tolong, pasti bisa. Amin ya Bang ya. Hidup tuh jadi ringan. Amin. Luar biasa. Oke. Ngatasin beban yang berat. Pikulah kuk yang kupasang. Kuknya itu kan lemah lembut loh. Ringan. Ringan Iya, dia mengajar kita lemah lembut. Lemah lembut. Oke. Oke Bang, Tuhan Tuhan berkati. memberkati.